action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Yulianti. Saya dari kelas 3B Keperawatan dengan NIM 2214 201080. Di sini saya akan membuat video mengenai yang namanya tourniquet test. Nah, yang pertama itu ada tahap prainteraksi. Tanyakan pada pasien hasil lab terakhir, lalu persiapkan alat dan cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya kita salam terapeutik, tahap orientasi. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Perawat Vita yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 pagi sampai pukul jam 2 siang. Tujuan saya di sini untuk melakukan tourniquet test yang gunanya untuk mengecek apakah Ibu mengalami DBD atau tidak. Nah, yang selanjutnya kita pasang mangset di lengan pasien. Normalnya itu kita melakukan pengecekan dengan cara melakukan TTV, melihat tekanan darah pasien dengan sistol dan diastolnya pasien. Normalnya 120/80 dengan rumus 120 ditambah 80 sama dengan 200 dibagi 2 menjadi 100. Lalu tahan selama 5 menit. Setelah itu didapatkan hasil batesia dengan jika terdapat bintik-bintik 10 maka itu plus 1 atau positif 1. Jika 20-30 positif 2, jika 30-50 positif 3, jika 50 lebih maka positif 4. Nah, setelah itu kita berikan hasilnya, lepaskan mangset dan kempeskan. Anjurkan pasien mengepal tangannya. Lalu kita tahap rapikan alat, tahap evaluasi, dan jangan lupa dokumentasi. Selanjutnya itu kita ada yang namanya nebulasi. Yang pertama kita salam terapeutik, cuci tangan 6 langkah sesuai SOP, dan jangan lupa jaga privasi klien dengan menutup sampiran. Atur posisi klien senyaman mungkin, mengisi air pada nebulizer sampai batas level. Selanjutnya isi tempat manometer, sungkup nebulizer dengan normal salin dan bronkodilator seperti Ventolin. Nah, setelah itu kita pasang masker pasien. Setelah itu volumeter dibuka, observasi pasien dengan kebutuhannya. Setelah itu rapikan alat kembali dan cuci tangan 6 langkah, evaluasi pasien dan dokumentasi. Selanjutnya kita masuk ke postural drainasi. Alat yang dibutuhkan transfektan, tisu, dan 2 balok tempat tidur. Selanjutnya 1 bantal stetoskop. Selanjutnya lagi yang kedua, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Baik Ibu, kita akan melakukan fisioterapi dada bertujuan untuk membersihkan jalan napas Ibu dan meningkatkan efisiensi nafas. Mohon untuk kerjasamanya dan ketersediaannya ya Bu ya. Selanjutnya kita cuci tangan 6 langkah sesuai SOP, jaga privasi klien, atur posisi klien semi-fowler, bersandar ke kanan dan ke kiri depan apabila drainase pada lobus. Setelah itu membungkuk ke depan dengan bantal dengan sudut 45 derajat. Setelah itu ke kiri berbaring dengan bantal posisi sudut 30 derajat. Selanjutnya naikkan kaki ke tempat tidur 35-40 derajat. Condongkan dengan posisi bantal 45 derajat. Lakukan 10 menit pertama dan selanjutnya lebih kurang 15-30 menit. Lakukan observasi, beritahu selama prosedur dilaksanakan. Setelah itu kita cuci tangan 6 langkah, evaluasi pasien, dan jangan lupa dokumentasi. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang namanya section. Kita jangan lupa fase orientasi. Yang pertama kita salam terapeutik. Kita beritahu tujuannya yaitu untuk mematenkan jalan nafas dan membebaskan jalan nafas dari sekret. Selanjutnya kita jangan lupa cuci tangan 6 langkah sesuai SOP. Lalu kita atur posisi pasien, kita taruh handuk pada bantal dan dagu bawah pasien. Lalu pilih tekanan vakum yang tepat.
Tuangkan air steril dan normal lalu sambungkan kateter pengisap. Selanjutnya kita basahi ujung kateter dengan larutan steril. Lalu hidupkan alat, tahan dengan ibu jari dan perlahan evaluasi kateter. Tidak boleh menghisap lebih dari 15 detik. Setelah itu kita bilas kateter menggunakan larutan steril supaya pasien tidak mengalami distreks pernapasan. Kita anjurkan pasien istirahat untuk 20-30 detik. Jika kita sebelum memasukkan selang kateter, bila diperlukan ulangi suction sebanyak 9-11 kali. Setelah itu kita buang selang sejalan dengan kita lepaskan handscoon. Setelah selesai, kita evaluasi pasien, lalu kita dokumentasi pasien, jangan lupa. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang namanya perawatan tracheostomy. Persiapkan alat, kita jangan lupa cuci tangan 6 langkah sesuai SOP, jaga privasi klien dengan menutup sampilan. Lalu kita salam terapeutik. Tujuannya kita beritahu, yaitu membersihkan akumulasi sekres pada stoma untuk meminimalkan resiko infeksi dengan menggunakan teknik steril. Lakukan suction dengan teknik steril, angkat kasa, bersihkan dengan alkohol swab yang dibasahi air steril. Setelah itu beri antibiotika pada kanal tutup dengan kasa steril. Diantar toma dengan sayap kanul secukupnya dan ukur tekanan, lalu pasang yang telah dibasahi air steril pada kanal tersebut. Setelah itu kita terminasi dan evaluasi bagaimana perasaan klien, lalu kita simpulkan. Setelah itu ganti pita kanul lalu ikat di belakang leher. Lalu kontrak kegiatan selanjutnya, jangan lupa lalu akhiri dengan kita mencatat tindakan. Dan paling terakhir tahapannya yaitu evaluasi dan dokumentasi pasien. Selanjutnya itu yang terakhir ada perawatan WSD. Perawatan WSD ini yang alat yang digunakan yang pertama itu ada satu buah meja dengan alat ser bedah minor. Setelah itu botol WSD berisi larutan betadine yang telah dicairkan dengan NaCl 0,9% dan ujung selang terendam 2 cm. Kita jangan lupa salam terapeutik. Setelah itu jaga privasi klien dan cuci tangan 6 langkah ya teman-teman. Selanjutnya lalu kasa steril, korentang, plester dan gunting Nirbecken. Kantong balutan kotor 70% betadine, 10% handscoon steril. Persiapkan pasien, berikan penjelasan pada klien tentang tindakan yang akan digunakan. Selanjutnya tujuan dari tindakan ini untuk mengeluarkan cairan dan atau udara dari rongga dada melalui selang. Nah, lalu kita memasang sampiran, lalu membebaskan pakaian klien yang atas saja kita buka. Selanjutnya kita atur posisi klien dengan setengah duduk, lalu alat didekatkan pasien. Nah, selanjutnya kita mencuci tangan 6 langkah. Kita cuci tangan 6 langkah. Jangan lupa kita membuka balutan secara hati-hati. Kita buka balutan secara hati-hati. Nah, selanjutnya itu setelah kita membuka balutan dengan pinset, lalu yang kotor tadi kita masukkan ke dalam air Nirbecken, lalu desinfeksi luka dengan selang dengan betadine 10%, kemudian dengan alkohol 70%. Setelah itu tutup luka dengan kasa steril yang setelah dipotong tengahnya, kemudian plester dan selang diklem. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi dan dokumentasi, jangan lupa ya teman-teman. Nah, baik, itu tadi tindakan-tindakan yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi yang melihat video saya ini. Saya Vita Yulianti mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.